Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang urutan pada tes TNI. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan apa saja urutan-urutan pada tes TNI. Sebelum menonton video lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar bermanfaat. Dan semoga yang memencet tombol subscribe dan disare ke rekan-rekan yang akan mendaftar TNI, supaya tahun ini bisa lulus menjadi TNI atau cita-cita yang lain amin. Urutan tes TNI meliputi 1. Tes administrasi. Tes administrasi adalah seleksi surat-surat yang dimiliki oleh calon prajurit TNI untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah diminta oleh tim penyeleksi. Seperti ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, fotokopi KTP, surat keterangan dokter, dan masih banyak lagi info lebih lengkapnya ada video kita yang lain. Linknya ada di deskripsi. Tes yang kedua yaitu tes kesehatan. Tes kesehatan terbagi menjadi dua yaitu kesehatan pertama dan kesehatan kedua. Untuk kesehatan pertama yaitu meliputi pemeriksaan kesehatan luar tubuh diantaranya mengukur tinggi badan, berat badan, postur tubuh, kepala, leher, mata, maupun gigi. Jadi kesehatan pertama mengecek dari ujung rambut sampai ujung kaki bagian luar. Untuk tes kesehatan kedua meliputi pemeriksaan badan bagian dalam seperti cek tensi, pemeriksaan telinga, tenggorokan, gigi, ronsen, dan toraks dan masih banyak lainnya. Jika Anda ingin tahu lebih mendalam tentang tes kesehatan, cek video kami yang lainnya, link ada di deskripsi. Untuk tes ketiga mental ideologi, adalah tahapan tes yang bertujuan untuk menilai dan mengukur mental serta mengetahui wawasan kebangsaan yang dimiliki setiap peserta calon prajurit TNI. Meliputi keseharian calon prajurit. Dalam tes mental ideologi ini calon prajurit TNI diwajibkan untuk menjawab secara lantang dan tegas agar penilai bisa menilai bahwa calon prajurit tersebut sudah pantas untuk menjadi seorang prajurit karena memiliki jawabannya tegas. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang tes mental ideologi, Anda bisa lihat video kami yang lain. Linknya ada di deskripsi. Untuk tes keempat yaitu kesamaptaan jasmani. Untuk tes kesamaptaan jasmani dibagi menjadi tiga, yaitu Garjas A, Garjas B dan Garjas C. Di Garjas A calon prajurit harus mampu lari 12 menit, dikalikan dengan jarak yang telah ditempuh. Kemudian untuk Garjas B calon prajurit melaksanakan tes pull up, harus mampu melaksanakan 18 kali untuk nilai 100. Dilanjutkan tes push up dengan nilai 100-nya adalah 43. Kemudian tes sit up dengan nilai 100-nya adalah 45. Berlanjut lagi tes lunges nilai 100-nya adalah 53. Dan terakhir yaitu shuttle run atau yang biasa disebut lari angka 8. Nilai 100-nya 4 detik. Kemudian Garjas C. Calon prajurit harus mampu berenang sepanjang 50 meter untuk TNI Angkatan Darat, dan 25 meter untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Untuk info lebih lengkapnya tentang tes kesamaptaan jasmani bisa cek di video kita yang lain. Linknya ada di deskripsi. Tes berikut adalah tes kelima yaitu tes psikologi atau sering juga disebut psikotes. Tes psikologi atau psikotes adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis calon prajurit TNI. Seperti fungsi kognitif dan emosional tentang prajurit atau calon prajurit TNI tersebut. Tes berikutnya adalah tes keenam, yaitu tes parade atau sering disebut pantauan akhir daerah. Tes ini akan mengecek tes berkas atau hasil tes yang telah bikin dari awal sampai dengan parade. Merupakan salah satu proses dalam memilih calon prajurit TNI yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan hasil seleksi dan pengecekan awal yang meliputi aspek administrasi kesehatan jasmani. Tes berikutnya tes yang ketujuh adalah wawancara. Setelah calon prajurit lulus di parade, calon prajurit akan dibawa ke Rindam untuk melaksanakan wersing. Di sana nanti akan dilaksanakan tes wawancara. Hampir sama dengan tes mental ideologi nanti calon prajurit akan ditanya satu persatu berhadapan dengan tim penguji. Untuk para calon prajurit TNI harus menjawab dengan tegas lantang dan penuh dengan keyakinan. Tes yang terakhir atau tes ke-8 yaitu pantohir, atau penentuan tahap akhir. Di sini para peserta seleksi akan dikumpulkan dalam satu ruangan dan akan dicek ulang oleh panitia pusat.
Apakah pantas untuk menjadi prajurit atau tidak? Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share, agar teman-teman tidak ketinggal video terbaru dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.